Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Rahimun nasab, diikat oleh nasab. Kemudian yang kedua rahimul ilm, diikat dengan ilmu. Dan yang ketiga rahimuddin, diikat karena kita saudara seiman. Kalau kita nggak punya ikatan yang pertama, kita nggak punya ikatan nasab, minimal kita punya yang dua. Kita punya rahimul ilm dan kita punya rahimuddin. Rahimul ilm, kita dulu pernah minum dari air yang sama, kita pernah makan dari beras yang sama, kita punya sanad ilmu dari lembaga yang sama. Kemudian rahimuddin, Allah ikat kita dengan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini sudah masuk ke tanggal 26 Syawal. Artinya bulan Ramadan hampir 1 bulan meninggalkan kita. Masih ada bekas-bekas rindu. Rasanya bulan Ramadan kemarin berlalu begitu cepatnya. Ana teringat satu riwayat, yakni dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika ada 2 orang sahabat, 2 orang laki-laki, datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Ketika itu, satu sahabat, dia adalah orang yang sangat gigih. Kemanapun Rasulullah berperang, kemanapun Rasulullah berjuang, selalu ikut sampai akhirnya Allah berikan kepada dia mati syahid. Kemudian sahabat yang satunya lagi, wafat 1 tahun setelah wafatnya sahabat yang pertama. Tetapi bukan dikarenakan mati syahid. Jadi, jarak wafatnya itu 1 tahun dengan sahabat yang mati syahid pertama. Kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah satu malam bermimpi. Mimpinya itu adalah sahabat Talha sedang berada di depan pintu syurga. Kemudian ada penjaga syurga keluar dari syurga dan memanggil nama sahabat yang justru wafat belakangan. Nah, ketika itu Talha bin Ubaidillah melihat sahabat tersebut masuk syurga lebih dahulu. Baru ketika itu dipanggil sahabat yang kedua untuk masuk syurga di urutan berikutnya. Kemudian penjaga syurga tersebut berkata kepada sahabat Talha, giliranmu nanti ya Talha, karena engkau masih memiliki kewajiban di dunia. Ketika bangun dari tidur, sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu cerita kepada para sahabat yang lainnya dengan mimpi yang dilihat ketika tidurnya. Kemudian para sahabat bingung gitu. Kok bisa ya justru yang dilihat dalam mimpi yang masuk syurga lebih dahulu adalah justru sahabat yang wafat bukan disebabkan mati syahid. Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang mimpi yang dilihat oleh sahabat Talha. Kemudian jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu begini, bukankah sahabat yang kedua dia mendapatkan kesempatan hidup 1 tahun lebih lama? Iya betul ya Rasulullah. Di 1 tahun yang Allah berikan kepada dia sholat, kemudian dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, dia puasa, dan dia masih ketemu dengan bulan Ramadan. Itu yang membuat dia masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan sahabat yang wafat, yang syahid di medan perjuangan. Maka dari sini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita mengambil pelajaran bahwasanya sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah dia yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya. Jadi kalau sekarang kita dengar istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, justru yang paling baik di antara kita adalah dia yang panjang umurnya, tetapi baik amal ibadah. Hanya 1 tahun perbedaannya, tetapi masuk surga lebih awal, sebab daripada 1 tahun itu dipergunakan untuk beramal dengan sebaik-baiknya, itu yang pertama. Dan yang kedua, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin ada bekal yang membekas dalam diri kita. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, kalau meratapi tentang perginya bulan Ramadan, yang harus kita ratapi itu bukan tentang amalan-amalannya. Maksudnya apa? Dengan perginya bulan suci Ramadan, sholat harus tetap kita laksanakan. Ibadah sholat tetap ada. Walaupun bulan Ramadan pergi,
ibadah puasa masih tetap bisa kita kerjakan. Walaupun Ramadan pergi, Al-Quran masih harus kita buka, dan artinya ibadah itu masih terus. Justru yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungi dengan kepergian bulan itu ada dua. Yang pertama adalah tentang keadaan diri kita. Makanya disebutkan kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah kamu sebagai hambanya Allah hanya Ramadan. Kalau hamba Ramadan berarti ketika Ramadannya sudah pergi, dia akan kembali ke setelan pabrik, ya, kembali ke asalnya gitu. Tetapi kalau misalkan dia adalah hambanya Allah, artinya dia mampu beribadah, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal kondisi dalam segala situasi dan kondisi. Maka ada yang mengatakan bi'sal qaumun la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Jadi kita pikirkan dan renungi keadaan diri kita ketika selesai bulan Ramadan seperti apa. Bisakah kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, atau justru kembali ke setelan pabrik, artinya kembali ke bagaimana asalnya kita kemarin sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua, yang harus kita pikirkan bersama teman-teman sekalian adalah tentang keadaan amal kita. Ketika ayat yang firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun innahum ila rabbihim yarji'un. Mereka adalah orang yang datang dengan amalannya, kata Allah dalam Al-Quran, tetapi hati mereka masih diselimuti rasa takut. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mereka yang beramal tapi masih dengan membawa hatinya yang takut itu, apakah mereka orang yang berzina ya Rasulullah? Apakah mereka orang yang mencuri ya Rasulullah? Ataukah jangan-jangan mereka itu adalah orang yang meminum khamar ya Rasulullah, sampai akhirnya mereka masih merasakan takut di dalam hati? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bukan begitu wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan begitu istriku, putrinya Abu Bakar Siddiq. Mereka yang hatinya, mereka yang datang dengan amalannya, tetapi masih menghadirkan rasa takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beramal tetapi mencemaskan apakah amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Jadi, kenapa begitu? Karena di akhir ayatnya disebutkan innahum ila rabbihim yarji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dia mengimani, orang yang dia hakul yakin bahwa satu ketika akan ada saatnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memikirkan bekal apa kelak yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amalan yang dikerjakan merupakan amalan yang diterima, artinya kan ketika menghadap Allah punya bekal. Tetapi ketika amalan yang dikerjakan pagi, siang, malam menjadi amalan-amalan yang tertolak, artinya dia begitu takutnya karena nanti ketika menghadap Allah tidak memiliki bekal apa-apa. Maka kemarin kan ketika Ramadan, salah satu doa yang kita baca setelah sholat tarawih itu kan Allahumma ja'alni minas su'ada'il maqbulin wala taj'alni minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai golongan hamba-hambamu yang bergembira sebab amalannya kau terima, dan janganlah jadikan aku sebagai golongan hamba-hambamu yang rugi, yang bangkrut, yang tekor karena amalan-amalannya tertolak. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan-amalan kita. Itu makanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tuh bilang kayak gini, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Ketika kita beramal, kita sangat fokus dengan amalannya, tapi jangan lupa kita harus lebih fokus apakah amalan yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, rasa-rasanya tidak ada jalan yang lebih baik untuk kita tempuh saat ini kecuali jalan yang senantiasa kita baca dalam rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalanmu yang lurus.
Artinya kita minta sama Allah supaya menjadi pribadi yang istiqomah. Ngomongin istiqomah, yang bicara ini tuh bukan berarti lebih baik dari antum, enggak. Ana, antuna, dan kita semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang menempuh jalan istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu adalah setia. Setia dalam jalan taat. Kalau kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya Allah. Allah tunjukin jalan yang lurus, tapi Allah nggak pernah menjanjikan jalan itu mulus. Allah tunjukin jalan yang lurus, tapi Allah tidak pernah menjanjikan jalan itu mulus. Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, janji Allah bagi orang-orang yang bisa istiqomah itu dalam Al-Quran indah banget. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Mereka yang beriman, kemudian mereka setia dengan keimanannya, maka Allah janjikan mereka tidak akan pernah merasakan dua hal. Fala khaufun 'alaihim, tidak akan pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Ada ayat yang lebih indah lagi, yang lebih spesifik lagi, bercerita tentang janji Allah terhadap orang-orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang setia dengan keimanannya, tetap dalam keimanannya, akan turun kepada mereka malaikat. Teman-temanku sekalian, hidup ini tuh nggak lama, maka ada istilah yang mengatakan ad-dunya sa'ah. Dunia tuh sekejap mata, kayak orang yang ngedip gitu. Bahkan umat Nabi Muhammad itu kan dikasih jatah usia ma baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70 tahun aja. Maka kita pasti semuanya akan pulang dengan destinasi yang sama, kampung akhirat. Dan nanti ketika orang-orang yang beriman dan dia sabat dalam keimanannya, dia istiqomah dalam imannya, ketika dia sedang merasakan sakitnya sakaratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan Allah turunkan kepada mereka malaikat. Untuk apa? Untuk menghibur hatinya, seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia akan dimasukkan ke rumah yang nanti akan menjadi rumah kita semua tuh, lobang 2x1, akan menjadi rumah kita sendiri, sepi, gelap. Allah akan hibur dengan turunnya malaikat, seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzan. Gak usah sedih, gak usah takut. Dan yang terakhir, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira berupa syurga yang Allah janjikan. Indah bukan janji Allah untuk hamba-hambanya yang istiqomah. Tapi kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah itu mengatakan seperti ini. Alladzina qalu rabbunallah katsir. Mereka yang menyatakan keimanannya dengan lantang itu banyak. Walladzina istaqamu qalil. Tetapi mereka yang setia dengan keimanannya itu sangat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang sedikit itu, yakni hamba-hamba Allah yang istiqomah. Maka teman-temanku sekalian, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tuh ngajarin kita satu doa yang menjadikan Allah bisa menetapkan hati kita dalam istiqomah. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Kalau kamu mendengar tentang ayat istiqomah, maka baca doa ini. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ana ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqomah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, istiqomah itu tidak bisa kita capai dengan rebahan. Ada di sini kaum rebahan. Istiqomah itu tidak bisa kita capai dengan ongkang-ongkang kaki, santai-santai, tidak. Karena sejatinya ad-dunya
darul amal. Dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat ini tempatnya kita menuai balasan. Maka ada langkah-langkah yang harus kita tempuh sebagai ikhtiar manusiawi kita untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Mudah-mudahan nanti bisa ada oleh-olehnya yang dibawa pulang ya, supaya kita istiqomah. Gimana? Yang pertama adalah doa. Banyakin doa. Ya Allah, kalau para sahabat aja mereka yang ibadahnya pagi, siang, malam, tidurnya sedikit, makannya sedikit. Ketika bulan Ramadan pergi, mereka punya kekhawatiran 6 bulan lamanya. Terus berdoa supaya amalan mereka diterima oleh Allah. Maka kita apalah kita? Orang yang makannya banyak, tidurnya banyak, check outnya banyak, apalagi stalkingnya banyak, ya seperti itu. Berlebih-lebihan gitulah dalam mengerjakan sesuatu yang mubah. Maka perlu sekali kita memperbanyak doa supaya Allah kuatkan kita lahir dan batin. Apa sih doanya? Doanya itu yang ada dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, hidayah Ramadan tuh indah banget loh. Maka jangan sampai dong hidayah ini engkau cabut. Jangan sampai hidayah ini engkau ambil lagi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu, kasih sayang. Kemudian ada lagi doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Inna qulubal ibadi baina isba'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hatinya hamba-hamba Allah itu ada di antara 2 jemari dari jemarinya Allah. Yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. Dan ini ada juga riwayat yang Nabi mengajarkan doa, bunyinya Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah yang maha memalingkan hati. Artinya apa? Begitu banyak hamba-hamba Allah yang hatinya Allah buat berpaling jauh dari Allah. Jadi kalau kita lagi melakukan ketaatan, itu bukan kemauan dari diri kita, tetapi kemauan dari Allah yang ingin melihat kita itu hamba, ya, menjadi hamba yang taat. Maka ketika Allah memalingkan banyak hambanya justru jauh daripada Allah, maka kita minta sama Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. Doa. Kemudian yang kedua, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah al-mudawamah, mengerjakan segala sesuatu dengan kontinu. Sebab kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi pernah bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa itqalla. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Jadi jangan pernah kita meremehkan ibadah-ibadah yang receh, ibadah-ibadah yang sedikit. Jangan pernah merasa insecure dengan kuantitas ibadah kita. Sebab kita kan nggak tahu ya ibadah mana yang kita lakukan dan dia bisa menghantarkan kita kepada syurganya Allah. Maka dikerjakan secara kontinu meskipun itu sedikit. Dan yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah. Ada, Ana pernah mendengar ini riwayat dari salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW, al-jaza'u ala qadri ta'bi. Balasan itu sesuai dengan bagaimana kadar lelahnya kita dalam beramal. Jadi ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya kita mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Ad-dunya darul amal, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempat kita beramal, dunia ini tempat kita diuji. Maka mudah-mudahan kalau kita capek di dunia, nanti kita di akhirat santai. Kalau kita terlalu santai di dunia, kita di akhirat capek. Seperti itu. Dan yang terakhir, sekalian, tiada batasan dalam beramal. Beramal tuh nggak ada batasan, nggak terbatas tempat, batas waktu. Batasan kita dalam beramal itu adalah kematian. Kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu waktu kematian. Bahkan Nabi Isa alaihi salam itu dalam Al-Quran Allah firmankan berkata wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku, berpesan kepadaku untuk tetap mendirikan sholat, tetap mendirikan zakat, menunaikan zakat selama aku masih hidup.
ya. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan ikhtiar manusiawi ini Allah bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang, kalau ngomongin kesempurnaan, al-kamalulillah, itu milik Allah. Tapi walid ana, baba ana itu pernah mengatakan seperti ini, kesempurnaan milik Allah, tapi ada kesempurnaan manusiawi. Apa itu kesempurnaan manusiawi? Adalah menjadi al-insanus salih, menjadi orang yang soleh. Kalau kita wanita menjadi hamba Allah yang salihah. Seperti apa menjadi hamba Allah yang salih? Menjadi hamba Allah yang salihah. Al-qaimu bihukukillah wal qaimu bihukuki ibadillah. Hamba Allah yang saleh itu dia menunaikan dua. Dia menunaikan hak-haknya Allah dalam ibadahnya, dan dia menunaikan hak-hak manusia dalam muamalahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang saleh, kemudian Allah bahagiakan dunia akhirat kita, dan Allah selamatkan dunia akhirat kita. Ana sangat berharap teman-temanku sekalian, dengan Allah satukan kita dulu di Gontor Putri, kemudian di reuni ini pun kita bertemu. Mudah-mudahan kelak Allah takdirkan kita bisa bersama-sama saling mencari untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Ana tutup, kita sudah menjalani profesi masing-masing. Kalau nih teman-teman Ana hebat-hebat semuanya, ada yang menjadi dosen kayak Ibu Zuas, ada yang menjadi pengusaha besar seperti Ibu Furaida, kemudian ada yang menjadi hebat-hebat semuanya. Kalau Ana mah cuma guru ngaji kampung. Tetapi ada satu firman Allah yang membesarkan hati kita semua. Apa kata Allah? Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kata Allah, ayo semuanya berbuat dengan kapasitasnya masing-masing. Ayo semuanya berbuat sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Jalannya sama, walaupun kendaraannya berbeda-beda. Kenapa? Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah melihat kemana kita berjalan, Allah melihat siapa yang berada di jalan yang benar. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia cuma sebentar, maka jadikan isi kehidupan kita di dunia ini adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Banyak salah yang Ana sampaikan, banyak kurang yang Ana sampaikan, mudah-mudahan terkena di hati teman-teman semuanya. Manfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, langsung speechless semuanya ya. Sama aku juga. Langsung tertampar. Terima kasih loh. Dalam beberapa menit. Speechless, terus udah gitu jadi ya teman-teman, Masya Allah, saya tadi dengerinnya aja udah kayak mau nangis gitu, karena ya Allah kapan lagi gitu bisa mendengarkan bukan tausiah ya, sebenarnya booster ini ya, booster yang isinya kalau di zaman sekarang bilangnya daging semua, yang mana kita dulu datang dari satu wadah yang sama, terus akhirnya kita dipencarkan ke Allah tempatkan kita pada tempatnya masing-masing, dan kita dikembalikan lagi dengan acara malam hari ini, dan dikuatkan lagi dengan Ebir. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Makasih banget ya Ebir, Ustazah Ebira. Kita itu jadi orang-orang yang beruntung loh gitu ya. Di marhalah kita itu ada seorang Ebira Hasanatina gitu, yang coba deh tengok Instagramnya Ebir gitu. Jadi Ebir ini udah nggak di RT lagi gitu, udah nggak di kelurahan lagi, udah nggak hanya di pondok-pondok, tapi dia dari circle terkecil sampai ke TV tingkat nasional. Masya Allah, kita beruntung banget ya punya circle kayak Ebir nih. Nggak tahu nih panitia nih wani piro sampai nyuruh Ebir, minta tolong Ebir buat ngasih ceramah kita di sini, padahal kita nggak bayar gitu kan. Kembaran. Yang levelnya itu udah nasional. Masya Allah, Allah yang balas ya Ebir. Terima kasih buat chargernya buat kita semua ya. Salah satu yang aku ingat tadi di akhir bahwa jalan kita itu sama ya, meskipun kendaraannya berbeda. Jadi nggak masalah nih yang masih pakai Honda Beat kayak aku, atau udah pakai Honda CR-V, atau udah pakai Alphard tuh it's okay ya. Jadi yang penting jalan kita menuju sana itu jalannya sama. Jadi kendaraannya berbeda dan itu nggak masalah gitu ya. Yang penting adalah istiqomah gitu. Oke, pertanyaan pertama adalah di awal tadi
Ebira menyebutkan bahwa sebab silaturahmi itu ada 3. Ayo kalian pada bawa catatan nggak? Nanti diikop sama saudari ayah. Ya, pada nggak bawa catatan pasti lupa. Jadi di awal tadi Ebira menyampaikan bahwa sebab silaturahmi itu ada 3. Rohimu tadi loh. Itu ada 3. Silahkan sebutkan tidak 3 sebab silaturahmi tadi. Ikatan 3 yang menyebabkan silaturahmi. Iya. Gue angkat tangan tadi pertama. Gimana sih gue? Jangan Ya, gue menang dong. Ada Neng Munawaroh. Oh, Neng Munawaroh. Oke, silakan Neng. Yang lain turunin tangannya, turun. sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Tadi ada 3 ya. Yang pertama rohimun nasab ya. Silaturahmi karena ada tali keturunan gitu ya. Ikatan seperti Naum sama Dian tadi. Kekeluargaan. Contohnya dari beliau. Ya, kekeluargaan. Kemudian yang kedua rohimul ilm. Ada tali silaturahim dari sanad ilmu seperti kita tadi menimba ilmu di lembaga yang sama. Kemudian yang terakhir itu rahimuddin. Tuh, jadi ikatan beragama ya. Satu misalkan kita ini sama-sama agama Islam, sama-sama melaksanakan ibadah yang sama seperti itu. Mungkin itu Ismi Neng Munawaroh, anak di Matun Min Korut, sekarang domisili di Bandung. Kemudian kesibukannya Garut aja, jangan Korut. Nanti kita pikirnya Korea Utara. Oh, iya Garut aja. Ya. Aslinya Garut Tulen, tapi domisili di Bandung. Terus kesibukannya sekarang itu lagi jadi bakul warteg. Oh ya? Sekalian IRT, tapi sekalian ngehandle sekolah juga. Masya Allah, multi talenta ini ya. Benar-benar sitil cool yang sesungguhnya ini ada di Eneng. Dia bos warteg, ibu rumah tangga, masih ngajar juga ya Neng tadi ya. Masya Allah. Enggak ngehandle aja karena kan Roisul Madrasah jadi bisa via online gitu. Oh, Masya Allah, keren banget Neng. Makasih ya Neng sudah hadir di sini. Makasih juga udah jawab pertanyaan. Semoga sukses terus. Pertanyaan yang kedua adalah, tadi Ebir menyampaikan memberikan banyak sekali ijazah doa kepada kita. Ya. Ada ijazah doa dari Imam Bushiri, ada ijazah doa dari para sahabat saat tinggal bulan Ramadan gitu. Jadi setelah 6 bulan itu beliau berdoa apa gitu ya. Silahkan sebutkan satu saja. Belum selesai pertanyaannya, silahkan turunkan tangannya. Jadi silahkan sebutkan satu saja doa yang tadi diberikan oleh Ustazah Ebira Hasanatina. Zuwash. Oh, Zuwashria Idilina. Istiqomah udah nggak bisa di ya. Betul, alhamdulillah istiqomah ya Jus. Alhamdulillah. Ismi Zuwasfia Ilina, kemarin konsulat Jakarta dan sekarang sudah pindah ke Padang, jadi domisili di Padang. Alhamdulillah sekarang mencoba mengajar di UIN Imam Bonjol Padang. Doa yang paling saya ingat tadi itu dari Ustazah Ebira itu, sebagaimana pipi saya mesti istiqomah ini dari bayi sampai sekarang. Doanya itu adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Itu untuk biar kita istiqomah menjalankan ibadah yang setelah Ramadan itu. Kamera semua dulu ya teman-teman. Ambil angel terbaik, angel kanan, angel kiri. Aku ora iso foto kafe lho, piye iki? Turnus Kimar. Ada awalan, ada pakai laptop enggak? Ada pakai laptop? Oke. Aku pakai laptop. Oke. Mungkin teman-teman yang gabung di sini ada 79 orang ya. Mungkin yang tercapture di sini, oke, boleh. Yang tercapture di sini adalah teman-teman yang open cam. Nah, jadi yang tidak open cam, jadi mohon maaf lahir batin, mungkin masuk ke dalam 47 others gitu ya. Yang sudah buka kamera, saya ucapkan terima kasih dan berikan senyum terbaiknya. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Ini adalah sebutkan atau nyanyikan ref
lagu Mars Darussalam. Ismi Ansoria Rohman, biasa dipanggil Aan atau Ansor. Konsulat di GP5 Konsulat Jakarta. Domisili sekarang di Bekasi. Kegiatan harian ibu rumah tangga plus karyawan di mana-mana aja lah. Udah ya. Banyak cuan, An. Cuan ya. An nih kayaknya udah gak sabar pengen nyanyi nih. Ayo An, nyanyi An, cepet An. Oke. Aku mau pegang Kaki. sedikit aja. Kaki. Bismillahirrahmanirrahim ya. Islam tubuhmu, Islam nyawamu, Islam jalan hidupmu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Dua. Nah, dua nama nih ya. Sebutkan dua nama. Sebutkan dua nama wali kelas beserta kelasnya. Atin, biasanya dipanggil Atin. Ana zamanan konsulat Rembang, laki naklan si Magelang. Masya Allah. Al-Ijabah. Al-Ijabah. Kesibukan belum kok. Oh, kesibukan ya belum. Kesibukan, alhamdulillah sibuk sama keluarga. Masya Allah. Dan Hari ini kesibukan. alhamdulillah juga bisa bantu ngajar di sekolah SMK di Jogja. Masya Allah. Jawabannya Uti Atin. Jawabannya Sadis C, kelas saya, Sadis C. alhamdulillah Ustadz Hidayatullah Zarkasyi. Kelas kita kan ya. Ya. Sama Sadis D, Ustadz Fairus. Ustadz Fairus siapa yo? Fairus Bakir. Masya Allah. Oke, satu lagi tadi. Bilcut boleh dijawab, tapi nggak boleh sama. Tadi udah ada kelas B sama kelas C. Sekarang selain kelas B dan C. Bilcut. Semua halo. Oh. Mau Ayo Bil. Dari awal nama. Kenalan dulu Bilcut, kenalan Nama. dulu. Ih, masih Kenalan. datang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Rizky Nabila Sendalcita, Cantika Cetar Membahana. Ih, panjang banget ya. Aku konsulat Lamongan dulu di GP. Terus sekarang domisili di Sidoarjo, aku ikut suami. Kalau kesibukan sehari-hari, ibu rumah tangga sama buka usaha ekspedisi di rumah. Tuh. Jawabannya. Jawabannya kelas Sadis D, Ustadz Wahyudi Bakri, LLM, MA, terus penggantinya Ustadz Adi Nur Rahman, SHI. Kalau Sadis itu wali kelasku Ustadz Haji Muhtarom Muhammad Salim. Sama Caul, sama Pure. Kalian ingat nggak? Enggak, aku nggak sadis aku sadis F ya, sorry. Aku sadis iya, ya. Ayo lo. Ayo lo. Kamu sekolah sama aku loh. Tidak, jangan aku ngaku ya. Aku sadis F, Ustadz Zain. Ustadz Zain Ayo Ganteng. lo. Enak aja. Ayo, sebutkan dua nama musyrifah kelas 6. Apa ya jawabannya? Ustazah Mazindri Cahya yang Dorifah Jidu. Ya. Sama Ustazah Penny Respati. Jelaskan salah satu nama to'am berikut. 5 minutes. Alhamdulillah Anda masih domisili di Tangerang. Kesibukan ibu rumah tangga juga, sampingannya lawyer. Jadi kalau ada perkara baru keluar gitu. Kalau nggak ada ya stay di rumah. Kembali ke pertanyaan tadi ya, dari siapa? Dari Gogo ya? Apa dari Pure? Dari Gogo lah. Oh ya, dari Gogo. Kalau nggak salah ya, 5 minutes tuh makanan dari singkong. Oke. Pembuatannya diparut, kemudian dipisahkan dari airnya, kemudian baru di situ dibumbuin sesuai selera mungkin gitu kan, ditambah sedikit bawang-bawangan gitu kayaknya. Kemudian dibuletin, kemudian dipipihin sedikit, terus digoreng. Masya Allah. Bener gak? Tinggal satu paket skincare mungkin nanti
pertanyaannya dari Utipure. Silakan Utipure. Oke, terima kasih semua yang udah berusaha menjawab dan meramaikan. Malam ini kita meriah banget. Sebelum menuju pertanyaan kuis terakhir, kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga bil khusus kepada teman-teman sponsor yang sudah memberikan bantuannya, rezekinya untuk berbagi keseruan malam ini. Di antaranya adalah beberapa nggak mau disebut namanya, tapi karena ini terkait promosi mungkin juga nggak berkenan, tapi aku sebutin aja lah ya. Jadi teman-teman SR12-nya ini adalah dari saudara kita Aulia Rahma Soraya yang Jangkung, yang dari Malang gitu. Jadi nanti makasih Aulia ya, sponsornya, semoga rezekinya mengalir selalu, laris berkah ya. Jadi semua teman-teman jika menginginkan produk SR12 bisa hubungi Aulia Rahma Soraya gitu ya. Terima kasih Aul dan terima kasih para donatur, para sponsor. 50 juta apa skincare ini ya? Skincare. Oh, skincare. Oke, skincare. Satu paket skincare dari SR12. Pertanyaannya adalah, tolong diperhatikan ya Go yang tercepat. Sebutkan nama 5 gedung yang ada di Gontor Putri 1. 5 gedung. Ismi Nela Hirmodida. Kemarin kalau di pondok biasa dipanggil Nelcut ya. Kurang nggak sih Nel? Bukannya Nela Hirmaulida Safitri ya? Bener nggak? Oh iya. Tuh, Ternyata bener. Korea masih hafal. Jitu Min Lombok dan sekarang domisili masih di Lombok. Kemudian kesibukan, alhamdulillah, Ana sekarang tinggal di pesantren di Pondok Alumni ya. Sekalian ngajar juga di sini sama keluarga di sini. Tinggal sama suami dan anak-anak di sini. Ya. Jawabannya tadi apa ya? Pertanyaannya 5 gedung di Pondok Iya, ya. 5 gedung di Gontor Putri. Sebutkan aja, iya. jangan lupa gedung kita. Oh iya, gedung Kubes ya, yang pertama itu ada isinya apa? Koperasi ya, ada Sirka, Kismusihah, kemudian yang kedua ada Sanggit, kemudian di sampingnya itu ada Santini Ketan, ada gedung Indonesia, kemudian ada Somalia. Udah 5 kayaknya ya. Udah 5 lagi dong, masih ada nggak? Kali aja kita biar Ada Sudan, ada Yaman, Oke. ada Oman. Semuanya sebutin. Iya, ada Aisyah, Khadijah, gedung, ada Kuwait. Ada gedung Kuwait, Masya Aisyah, Allah, tepuk tangan dong buat Neljut. Terima kasih Neljut sudah menjawab. Iya. Jawabannya benar semua. Dan alhamdulillah sekarang itu, kemarin aku sempat berkunjung tuh Neljut ke pondok gitu. Jadi hampir semua gedung, belum semua, tapi itu udah berubah gitu. Jadi kayak Sanggit udah nggak ada. Terus kayak yang di belakang Turki, Saudi, Tunis itu udah 3 lantai semua. Indonesia juga sudah 2 lantai. ADM 2 lantai juga. Masjidnya juga udah berubah banget. Jadi luar biasa memang, sempat terkaget-kaget, tapi ternyata memang kita tuh udah lama ya, udah 14 tahun gitu. Kayak baru kemarin aja gitu. Jadi pantas aja memang banyak perubahan di Pondok Gontor Putri tercinta. Baik Gontor Putri 1 atau Gontor Putri 2. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa tasbihan wal afat wa taqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ita'atik. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum.